Halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube Arif.com. Kali ini saya ada di salah satu dealer di Bekasi, namanya di Yamaha Aon. Yamaha Aon. Di belakang ada Yamaha Gear 125 yang baru saja dirilis oleh Yamaha. Kemudian di sebelah kiri saya ada Frigo. Mau pilih Gear atau pilih Frigo? Lihat aja videonya. Oke bro, di depan ini udah ada motor Gear 125 yang baru saja dirilis sama Yamaha, sama di sampingnya adalah Yamaha Frigo. Pas banget nih, Yamaha Gear 125 disandingkan dengan Yamaha Frigo 125. Mau pilih yang mana? Mau yang baru atau Frigo 125? Dari informasi yang saya dapatkan, ketika Yamaha merilis motor Gear 125, Frigo itu ditempatkan sebagai motor yang fungsional karena bagasinya besar, kemudian juga deknya juga lebar. Kemudian untuk yang Gear 125 ini adalah motor yang serba guna, motor serba bisa. Nih, dari dimensinya sudah jelas Frigo lebih agak ke gendut ya. Kalau untuk Gear 125 itu hampir dimensinya itu hampir mirip ke Mio S, tapi lebih sedikit besar ke Mio M3. Oke, kita lihat detail satu persatunya ya. Ini Mio Gear 125. Di bagian batoknya ini polos ya, bagian depannya ada blue course karena memang motor ini memakai mesin 125 cc blue core, teknologi blue core. Ini untuk bagian speedometernya masih pakai tipe analog. Ini bisa dilihat tuh, tipe analog. Ini kecepatannya ada odometer, full meter bensinnya masih analog banget seperti Mio M3 ya, persis analognya. Kemudian di saklar bagian kiri ini lampu jauh, lampu dekat, lampu sen kanan kiri, klakson. Lalu ini di sebelah kanan, karena di Gear 125 itu ada dua tipe standar sama tipe S versionnya. Ini adalah yang tipe standar. Jadi kalau untuk yang tipe S versionnya itu, tipe S itu di sini ada ISS-nya, tapi ini tidak ada karena ini yang tipe standar. Kemudian di bawahnya tetap ada lampu hazard, lalu ada tombol starternya. Kemudian di bawah ini memakai kunci kontak manual dengan pelindung key shutter, pelindung magnetnya, tutup ini ya. Kemudian di bagian kiri ini sekarang sudah dibekali, bukan sudah karena ini motor baru ya. Gear 125 itu dibekali dengan charger. Ini chargernya juga tapi tipe yang ini ya, harus pakai konektor lagi. Ini dengan pocket yang lumayan ya, cukup besar, dan Yamaha pun menyediakan aksesoris pocketnya itu yang lebih besar lagi, lebih tinggi, jadi bisa untuk menaruh barang yang sedikit lebih besar, terutama kalau buat ngecas HP, jadi lebih aman. Kemudian di bawah sini itu ada gantungan kunci yang model, nah ini model baru nih di Yamaha. Kemudian gantungan kuncinya itu double, bukan cuma yang di depan aja, tetapi yang di belakang juga ada gantungan barangnya, gantungan barang, bukan gantungan kunci ya, gantungan barang. Jadi gantungan barangnya dari belakang sama di depan. Makanya motor ini adalah motor serbaguna ya, motor pekerja nih. Karena dari Yamaha sendiri ini menargetkan motor ini untuk motor-motor yang terutama remaja yang aktif. Kemudian pada saat perilisan juga itu kita lihat di sini di samping kanan kiri itu ada sebuah footstep. Itu footstepnya itu tambahan aksesoris, jadi bukan bawaan motor ya. Kalau yang bawaan motor itu kosong seperti ini, deknya kosong, tidak ada footstepnya karena itu tambahan aja sebagai aksesoris. Kalau mau ada footstep depannya itu tinggal beli aksesorisnya.
Oke, kemudian kita lihat bagian headlampnya. Bagian headlampnya itu bisa dibilang unik, bukan aneh sih, bukan aneh. Kalau saya bilang ini bukan aneh, karena makin lama kalau dilihat itu makin enak aja. Nih, tuh lakukannya. Nih, dilihat dari samping. Tuh. Ini dilihat dari samping. Tuh. Ini dudukan plat nomornya di depan sini, sama seperti motor-motor matic lainnya. Tebengnya nih, karena ini sebelah kanan, ini bagian lampu sennya. Lampu sennya masih pakai bohlam. Kalau untuk yang headlampnya itu LED ya. Ini lampu sennya itu masih pakai bohlam. Kemudian nih tebeng sebelah kirinya ini menarik juga. Ini ada guritan-guritannya gitu, menarik. Kemudian ini spakbor depannya. Bagian rem depan memakai rem cakram, piringan cakram. Untuk peleknya ini agak lebar ini kayaknya dibandingkan Mio M3 ya. Bannya pun memakai ukuran 80-80. Ini bannya 80-80 14 MC 43P, ini ceritanya yang 43P. Ini RC, bannya RC. Kemudian untuk di bagian bagasinya, kita lihat bagasinya. Ini bagian bagasi itu hampir mirip kayak punya Mio M3 ya. Jadi nggak besar-besar amat seperti Frigo. Lalu di bagian behel belakangnya ini hampir seperti Mini NMAX ya, Mini NMAX ya. Terus lampu belakangnya ini masih tipe bohlam. Ini lampu sen, ini lampu remnya. Desainnya bisa bilang sih emang di bagian belakang itu ya selera masing-masing ya. Tapi kalau bagian belakang ini bisa dilihat, kalau dari samping itu kayak Mini NMAX banget tuh. Dari lekukannya gitu kan, lekukannya gitu. Ini kayak Mini NMAX banget tuh. Tapi kalau dilihat dari belakang itu kayak jadi kayak bentuk segitiga. Ini tuh. Kemudian di bagian mesinnya ini memakai mesin 125 cc blue core, knalpotnya, cover magnetnya itu kalau dibandingkan dengan punya Frigo, nah sama kan, tuh sama. Untuk bagian roda belakang itu memakai pelek lebar, ukuran bannya 100/70 14 inci. Ini kita lihat bagian CVT-nya, bagian CVT ini. Nah, ini bagian CVT. Kemudian kita lihat bagian punya Frigo. Nah, ini sekilas tentang Gear 125. Lalu bagaimana perbedaan antara Gear 125 dengan Yamaha Frigo 125? Oke, dari depan itu sudah pasti beda. Secara dimensi juga beda banget. Frigo itu di bagian headlampnya, batoknya maksudnya, itu lebih ngelebar. Nah, kalau di Mio M3 itu agak kecil. Karena emang secara dimensi ini beda banget. Ini beda banget tuh kan, beda banget. Tuh, antara Frigo dengan Gear 125 itu beda banget. Kemudian di bagian depannya, tebeng depan itu bisa dilihat tuh. Yang punya Frigo itu kelihatan ke bawah, panjang, headlampnya di bawah. Yang punya M3 tuh. Nih, beda kan? Secara penampilan, secara looks-nya Frigo itu bisa kelihatan lebih elegan dibandingkan punya Gear 125. Itu pendapat saya ya, itu pendapat saya. Jadi Frigo secara desain dibandingkan Gear 125 itu lebih elegan ketimbang punya Frigo 125. Nih. Lalu untuk di bagian peleknya, bagian rodanya, punya Gear 125 itu memakai pelek 14 inci. Yang depan bannya 80/80. Jadi kalau dibandingkan dengan Frigo, nah kelihatan banget kan
perbedaannya. Yang itu lebih kecil, ini gede banget, lebar. Karena punya Frigo itu memakai pelek 12 inci. Kemudian ukuran bannya bisa dilihat, bannya ukuran 100/90. 100/90, 12 inci. Peleknya lebar. Nih, jadinya kelihatan gede banget kan. Bulat gitu. Nih, kita lihat bandingkan pakai punya Mio Gear 125, beda banget kan. Tuh. Nih, lihat dari depan. Tuh. Meskipun Frigo memakai pelek 12 inci, saya sudah tes motor ini di Sentul pada saat perilisan pertama kali Frigo. Rasanya ini motor ya seperti memakai motor yang Matic pakai pelek 14, nggak ada bedanya. Gitu. Jadi karena meskipun peleknya kecil 12 inci, tapi karena bannya yang tinggi dan lebar, akhirnya secara riding style-nya, secara riding position-nya itu sama kalau buat jalan ya, buat riding. Kemudian kita lihat, bandingkan lagi untuk di bagian decknya. Oke, yang tadi speedometer udah kita lihat yang Gear 125. Nah, untuk yang Frigo itu memakai speedometer digital, udah full digital. Meskipun untuk speedometernya sini agak kecil ya untuk yang digitalnya, tapi secara tampilan ini lebar. Kan di samping kanan kiri itu ada informasi dari injeksinya, lampu sen, dan ini ada tombol untuk resetnya. Dan untuk yang Frigo ini kebetulan ini jelas ada tipe standar juga, ini tanpa ISS. Seharusnya kalau yang tipe S itu ada ada ISS-nya dan answer back systemnya ya kalau yang tipe S, karena ini keduanya Gear 125 maupun yang Frigo ini memakai tipe ya ini yang tipe standar. Untuk kunci kontaknya ini beda. Kunci kontaknya meskipun manual, tetapi untuk yang di Frigo itu ada tombol full dan seatnya, karena untuk Frigo untuk mengisi bensinnya dia ada di samping kiri. Nah, ini tutup bensin nih. Ini tutup bensin, kalau mau ngisi bensin itu lewat sebelah kiri, jadi nggak usah buka jok lagi. Dibandingkan dengan punya Gear 125, kalau mau ngisi bensin dia harus buka jok. Nih, ini tutup tangkinya. Dengan kalau untuk yang Frigo itu, nah ini adalah tutup tangkinya. Nih, ini tutup tangki. Kemudian untuk membuka jok juga tinggal pencet yang ini aja, tombol seatnya. Ini tinggal untuk membuka jok. Di Frigo juga sudah dibekali dengan charger HP. Nih, sama seperti di Gear 125. Tapi bedanya kalau di Frigo itu bebas di luar ya, tanpa ada kalau mau ngecas HP ya berarti HP-nya harus ditaruh bracket apa gitu. Tapi kalau di Gear 125 itu HP-nya bisa taruh di pocket. Ini HP-nya bisa taruh di pocket kalau untuk yang Gear 125. Nah, ini sedikit perbedaan dari Frigo dan Gear 125. Kemudian di gantungan barangnya, di sini juga ada gantungan barang untuk yang Frigo, tapi tipe biasa. Yang di sini itu nggak ada. Kalau yang di Gear 125 itu gantungan barangnya di depan belakang, kalau untuk Frigo hanya di bagian depan saja. Ini kalau yang di Gear 125 ini depan belakang. Ini depan belakang untuk gantungan barangnya. Kemudian untuk di area decknya, nih area deck itu lebih luas punya Frigo 125. Nih, ini punya Frigo ini lebih luas. Tuh, ini lebih luas, lebih leluasa. Cuman bedanya kalau untuk yang di Frigo ini rata, dan untuk footstep belakang ini terpisah, memakai tipe terpisah gini. Sedangkan kalau untuk yang Gear 125 ini decknya itu unik. Jadi dia nih ke belakang itu langsung ke atas. Jadi riding positionnya dia nanti ada kakinya bisa taruh di sini, kemudian bisa juga di sini nih. Terutama untuk anak kecil itu buat pembonceng itu bisa di sini nih, anak kecil ya. Itu bisa taruh di sini nih kakinya. Kemudian ini kalau untuk bonceng orang dewasa ini tetap bisa pakai two step yang
model tertutup, bisa dilipat nih. Kemudian kita lihat bagian joknya. Kalau untuk yang Frigo ini lebih lebar, bahkan hampir mirip ke Lexi. Untuk yang gear itu agak nggak selebar-lebar kayak seperti Mio M3. Bagasinya itu luas banget karena Frigo memang fungsional, jadi bagasinya luas nih. Sedangkan untuk yang gear 125, nah ini bagasinya hampir mirip ke Mio M3 lah, jadi di bagian depannya aja nih. Ini bagasinya cuma sampai sini aja nih. Kalau yang Frigo kan sampai belakang. Oke, untuk yang bagian lampunya bisa dilihat bagian belakang. Frigo itu agak gambot. Kalau untuk gear 125 itu lebih kecil dibandingkan Frigo. Nah, ini dilihat dari belakang. Kemudian untuk bagian mesin gear 125 ini bagian CVT-nya, kemudian ini bagian punya CVT punya Frigo. Itu sama persis, tidak ada perbedaan karena memang gear 125 itu memakai mesinnya dari Frigo, sama persis, nggak ada bedanya. Bahkan dari knalpotnya, kemudian cover magnetnya, pokoknya engine dari gear 125 itu sama seperti engine dari Frigo 125. Jadi fiturnya pun sama untuk bagian mesin. Kayak tadi ada untuk yang tipe standar tanpa ISS, tapi untuk yang tipe S itu ada ISS-nya. Kemudian Ashore sistemnya juga ada untuk di Frigo yang tipe S maupun di gear 125 yang tipe S. Jadi kalau untuk secara fitur itu hampir sama antara Frigo dengan gear 125, hanya saja memang penampilannya yang berbeda. Nih, untuk mesin itu sama, tetapi untuk di bagian CVT kemungkinan beda ya, bagian CVT ya. Karena bagian CVT jeroannya maksudnya. Mungkin dari bobot roller, karena saya juga belum melihat bobot rollernya gear 125 berapa. Apakah sama dengan punya Frigo? Itu aja sih. Tinggal monggo mau pilih gear 125 atau Frigo. Jadi kelihatan banget jelas perbedaan dari kedua motor ini ya. Tinggal lihat harganya dari gear 125. Nah, ini dia harganya. Kemudian ini harga dari gear Frigo 125. Secara harga sih lumayan ya perbandingannya ya. Oke, cukup sekian review dari ariepisode.com kali ini. Semoga bisa membantu.